Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan rapat semester 2 tahun ajaran 2020-2021, saya sebagai Kasubag Tata Usaha akan menyampaikan program tata usaha SMK Negeri 13 Kota Bekasi. Adapun sasaran daripada program tata usaha SMK Negeri 13 Kota Bekasi adalah peningkatan kualitas sistem data dan informasi tata usaha SMK Negeri 13 Kota Bekasi. Program kerja yang pertama yaitu bagian kurikulum dan kesiswaan. Nah, ini yang bertugas adalah bagian kurikulum dan kesiswaan, yaitu Bu Sofia Indah yang berkoordinasi nanti dengan bagian Wakabid Kurikulum dan Wakabid Kesiswaan. Adapun rincian program kerjanya, yang pertama adalah membuat daftar nomor induk siswa. Nanti itu setelah dilaksanakannya PBDB tahun ajaran 2021-2022 yang akan berkoordinasi dengan Wakabid Kesiswaan maupun kurikulum. Kemudian mengisi buku klaper siswa melanjutkan, kemudian mengisi buku induk siswa juga melanjutkan, mengisi buku mutasi siswa itu berkoordinasi dengan BP, kemudian menyimpan daftar lulusan nanti setelah kelas 12 dinyatakan lulus tahun ajaran 2020 dan 2021. Kemudian membuat usulan peserta ujian untuk kelas 12. Kemudian menyimpan daftar kumpulan nilai atau leger. Yang nanti itu akan bekerja sama dengan wali kelas, ya, Wakabid Kurikulum dan wali kelas. Kemudian pelayanan administrasi kepegawaian. Ini yang bekerja ini tugas daripada Rijal, ya. Tugasnya beliau mengisi buku induk pegawai baik itu honor maupun PNS. Kemudian membuat daftar urut kepangkatan bagi yang PNS. Kemudian menyusun kebutuhan guru PNS. Nah, ini nanti berkoordinasi antara saya dengan Wakabid Kurikulum beserta kepala sekolah untuk beserta operator juga untuk diusulkan lewat Dapodik yang namanya nanti yaitu ada DSO, ya. Kemudian membuat surat usulan cuti bagi guru maupun pegawai PNS. Kemudian membuat usulan pembuatan Karpeg, Karis, dan Karsu. Kemudian membuat usulan kenaikan pangkat bagi yang telah memenuhi syarat, termasuk kenaikan gaji berkala yang nanti ada 3 orang di bulan Maret 2021 yang diajukan di bulan ini juga Januari, yaitu Bu Nunun, Bu Apri, dan saya sendiri. Kemudian membuat usulan tunjangan suami atau istri dan anak dari PNS. Nah, ini nanti bekerja sama berkoordinasi dengan Bendahara Gaji, Bu Sailal. Kemudian program kerja pelayanan administrasi persuratan pengarsipan. Ini tugasnya dari Pak Irsad. Tugasnya membuat nomor agenda surat masuk dan keluar, mengisi buku agenda surat masuk dan keluar, menyimpan arsip dan menyampaikan surat, dan memeriksa buku ekspedisi. Nah, ini untuk persuratan, mohon bagi rekan-rekan guru atau siapapun yang akan membuat surat edaran atau apapun, mohon kalau membuat sendiri koordinasi dulu dengan Pak Irsad, ya. Jangan sampai nanti ada missing link lah, ada miskomunikasi antara Irsad dengan bagian persuratan dengan guru yang membuat surat edaran. Jadi saya titip pada teman-teman yang membuat surat, ada koordinasi dengan saudara Irsad. Kemudian pelayanan administrasi penggunaan ICT atau TIK yang disebut dengan operator. Nah, ini tugas dari Pak Tulus. Operator itu membuat daftar nama guru TU dan siswa sesuai Dapodik, kemudian membuat lampiran 3A dan 8355 nanti untuk pengajuan
anak-anak kelas 12 mengikuti ujian, kemudian mengelola email sekolah. Kemudian pelayanan bagian keuangan. Nah, di sini tugas daripada Bendahara BOPD dan BOS, yaitu Pak Alfi dan Bendahara Gaji, yaitu Bu Sailal. Tugasnya yaitu menyiapkan pembayaran honorarium guru dan staf tata usaha non-PNS yang berasal dari BOPD maupun dari provinsi. Ya, di sini non-PNS itu adalah NCR maupun non-NCR. Kemudian penerimaan administrasi keuangan, kemudian pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa, itu tugas daripada bendahara BOS maupun BOPD. Kemudian menyusun laporan keuangan baik yang bersumber dari BOS, BOPD maupun dari komite. Nah, terakhir penyusunan RKS, rancangan kegiatan anggaran sekolah yang bersumber bisa ada 3, BOPD, BOS, dan komite. Kemudian pelayanan bendahara barang atau pendataan inventaris barang. Ini penanggung jawabnya adalah bendahara barang yang berkoordinasi dengan Wakabid Sarana Prasarana. Nah, ini dipegang oleh Alivia Sagita. Tugasnya mendata penerimaan barang inventaris, mendata pengeluaran barang non-inventaris, menyusun laporan keadaan barang inventaris. Itu baik dari yang ada di kantor maupun yang ada di bengkel serta di laboratorium. Oleh karena itu, saya mohon pada rekan-rekan Kajur, baik itu TBSM yang sekarang itu dipegang oleh Pak Edi maupun TKJ, yaitu Pak Amin, untuk selalu berkoordinasi tentang jumlah barang inventaris yang ada di sana, kemudian kondisinya bagaimana, untuk nanti dilaporkan ke Alivia, sehingga nanti ada tindak lanjut apakah diperbaiki atau bagaimana. Kemudian pelayanan keamanan. Ini tugas dari Bapak Rusmana, yaitu tugasnya apabila nanti setelah ada tatap muka yang insya Allah akan direncanakan apabila PSBB ini berakhir, yaitu tugasnya nanti memonitor lingkungan sekolah saat KBM, baik itu ketika masuk, di jam istirahat, maupun setelah keluar atau bubar sekolah. Kemudian menjaga dan menguasai lahan parkir, kemudian menjaga dan memelihara barang milik sekolah, kemudian menerima tamu dinas maupun umum dan mencatat maksud dan tujuannya. Kemudian pelayanan kerumah tanggaan. Ini penanggung jawabnya adalah atau petugasnya adalah Bu Nopi, ya. Itu menyiapkan kebutuhan kerumah tanggaan sekolah, memelihara kebersihan kantor, dan memelihara barang kerumah tanggaan sekolah. Nah, demikian mungkin program kerja tata usaha SMK Negeri 13 Kota Bekasi di tahun 2021. Selanjutnya adalah persiapan kita menjelang kegiatan pembelajaran tatap muka khusus untuk praktek, ya, kejuruan di masa pandemi COVID-19. Setelah saya berkoordinasi dengan Pak Mumu sebagai pengawas pembina, itu harus ada beberapa dokumen yang nanti diusulkan ke KCD dan diverifikasi oleh pengawas pembina, itu Pak Mumu. Beliau meminta secepatnya berkas-berkas yang nanti disampaikan ke KCD